Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada datang pertanyaan kepada saya yang bertanya, Ustaz, bagaimana maksudnya Allah itu dekat? Beberapa ustaz lain yang kami tanya, di mana Allah dia tidak dapat menjawab. Sekarang kami tanya padanya, apa maknanya Allah itu dekat? Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya dah tahu, Allah itu tidak sama dengan alam. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan alam. Jadi Allah itu tidak dapat. Kan sudah saya sampai, kita di mana dia, kalau dikatakan di mana dia berarti bertempat dia, sedangkan dia meliputi alam semesta ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham. Yang jelas kita harus tahu, memang jarang disampaikan orang ini, Allah itu dekat. Apa buktinya dekat? Allah mengatakan demikian. Ya. Yang maknanya hati dekat, Allah mengatakan fa inni qarib. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat. Bahkan dia lebih dekat dia dengan kita dibandingkan kita dengan diri kita sendiri. Makanya dalam ayat surat Al-Qaf ayat 16 itu jelas Allah katakan, yang punya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu akhrabu ilaihi min hablin warid. Allah katakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu lebih dekat dengan kita lagi pada urat leher kita, lebih dekat Allah dengan kita lagi. Nah, jadi kita harus tahu. Maka di sini saya sarankan juga ya. Saran saya ini berdasarkan kata Allah, bukan saran saya nafsu saya enggak. Kalau kita berdoa ya, memang banyak yang hafal ayat, banyak orang yang fasih dalam berbahasa Arab, fasih, bagus bacaan tajwidnya, makhrajnya bagus, alhamdulillah. Tapi dia tidak paham sebenarnya, hafal saja. Sebagai yang mana Allah katakan, ya, karena Allah itu dekat, wa nahnu akhrabu ilaihi min hablin warid. Sesungguhnya kata Allah, kami ini kata Allah, ya, kami ini dekat daripada urat lehernya. Jadi Allah itu dekat. Jadi kalau Allah itu dekat, tak perlu kita berdoa dengan mengeraskan suara atau menyampaikan ajat kita kepada Allah atau munajat kita kepada Allah mengeras suara. Kalau zaman sekarang kan tidak, kurang keras tambah pengeras lagi. Sebenarnya Allah itu tidak peka. Bahkan Allah katakan juga dalam surah, artinya dalam surah Al-A'raf ayat 25 jelas. Dan ingatlah kamu dengan Tuhanmu dalam hatimu, katanya, dengan rendahkan hati dan rasa takut, tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Kita tak boleh, kalau kita bermohon pada Allah, mintalah kepada Allah itu dengan lemah lembut. Jangan kita keraskan suara, ya. Kadang-kadang banyak orang merasa kurang keras lagi, tambah pengeras suara lagi, memohon kepada Allah. Itu nama tidak boleh, kata Allah. Bahkan dikatakan Allah orang yang lalai, demikian. Kenapa? Karena Allah itu dekat denganmu. Allah tidak peka, ya. Bahkan Allah itu lebih dekat
denganmu daripada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri ini lebih dekat Allah dengan kita daripada diri kita sendiri. Jadi kita kalau mau berdoa itu harus adalah tata cara doa itu, atau kafiat doa lah gitu ya. Harus ada kita, sehingga kita berdoa tidak semau-mau aja. Banyak orang berdoa kadang-kadang asal-asal aja. Sebetulnya doa itu bukan asal-asal, betul-betul munajat kita kepada Allah. Kadang-kadang orang cuma doa basa-basi. Sering saya dengar orang basa-basi. Kadang-kadang ada seseorang mengatakan dengan dia, doakan kami nanti ya. Ya, kami doakan. Itu nama doa basa-basi. Jadi yang doa betul-betul, atau doakan kami ya, betul-betul kita munajat kepada Allah. Entah bangun di malam hari, entah waktu apa, kita mohon pada Allah, bermunajat kita. Itu namanya berdoa. Tidak bisa berdoa itu dengan basa-basi, ya. Tak bisa, apalagi dengan Allah. Dengan manusia aja tak bisa basa-basi. Ya datanglah ke rumah, gitu-gitu saja umpamanya. Kita bisa, betul-betul serius kita. Kita undang dia, kita datangi, kalau perlu kita bikin surat. Atau zaman sekarang tidak ada pakai surat lagi ya. Undangan, maksudnya undangan via telepon. Nah, itu bisa. Itu cara. Betul-betul serius. Nah, jadi begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berharap dengan Dia. Tidak ada harapan lain, hanya kepada Allah semata-mata. Begitulah orang-orang yang munajat pada Allah. Jadi kita bermunajat pada Allah, coba gunakan bahasanya halus. Bermohon kepada Allah. Pertama, syarat-syarat berdoa itu saya kasih tahu ya, syarat berdoa yang pertama, kita memuji Allah duluan. Setelah itu apa? Sudah dipuji Allah, supaya itu kita berselawat. Setelah berselawat kita kepada Rasulnya, kita berselawat, kita mengakui kesalahan kita atas kealpaan kita kepadanya. Kita kan banyak alpa ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita jangan inginkan acara biasa, lupa dengan Allah. Dalam solat juga banyak lupa. Ya, solat seharusnya mengingat Allah, tapi kita masih ingat yang lain selain dari Allah. Berarti doa solat kita tak terima Allah. Kenapa? Kita tak bersungguh-sungguh. Kenapa kita tak bersungguh-sungguh? Kita masih ada ingat kita selain dari Allah. Berarti kita solat itu menyembah selain daripada Allah. Begitu. Jadi kita harus tahu benar dengan Allah itu, sehingga kita nanti dapat menjadi solat yang khusyuk. Ya, jadi solat yang khusyuk. Jadi untuk pertanyaan ini, dia mengatakan, apakah kita dekat dengan Allah? Betul. Allah mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Allah dekat dengan kita. Wa nahnu akhrabu ilaihi min hablin warid. Sesungguhnya kami itu lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. Jadi Allah dengan kita dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kita harus maklum juga ya. Mudah-mudahan penanya ini mendapat paham. Dia kata dia sudah disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan di luar. Kena dia yang tidak ada bisa menjawab, akan dilempar kepada saya. Jadi saya ini adalah sekarang ni seperti ditugas. Saya tak marah ya. Ditugaskan bagaimana orang tak mampu menjawab ke lain, lempar dengan saya. Itu artinya. Jadi sebetulnya tempat sudah afkir, lempar dengan saya. Itu sebab apa? Ibaratnya kalau dia dulu kami di mekanik, ya, tak mampu lagi bengkel sana, bengkel lemah, lempar bengkel saya. Akhir saya operasi alat-alat semuanya. InsyaAllah bagus kembali. Ini ya. Jadi kalau dapat jangan seperti inilah kalau dapat. Tapi kerana beranggapan sana percaya betul dengan saya, perlu buatlah. Saya juga tidak merasa bangga seperti ini sebenarnya. Tidak, sedikit pun tidak. Yang penting kita betul-betul kita berusaha untuk mencari ridhaan Allah. Saya tidak mengharap jadi dikenal juga. Enggak. Yang paling penting kita ya, bukan hanya viral di manusia. Saya senang viral di Allah. Ya, viral kepada para malaikat. Biar pula lagi Allah mengatakan, hai malaikat, coba lihat hambaku itu. Itu yang saya harapkan. Atau malaikat juga bertanya, ya Allah, hambamu yang luar biasa, tak mampu lagi aku ya Allah menilai dia. Hanya aku serahkan saja pada engkau. Itu yang paling bagus. Itu nama viral di para malaikat. Banyak zaman dulu ada.
Orang itu kata Rasulullah tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Itu yang paling kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikenal di langit, walaupun tidak dikenal di bumi. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.